Kinerja industri retail diperkirakan membaik pada momentum Ramadan dan Lebaran 2021. Ditargetkan pertumbuhan penjualan retail modern di momen Ramadan dan Lebaran tahun ini akan meningkat 15% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo memperkirakan bahwa kinerja retail modern berpotensi akan membaik di momentum Lebaran tahun ini. Hal itu lantaran kondisi Indonesia yang saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu ketika pandemi COVID-19 baru saja masuk di Indonesia. Ketua Umum APRindo, Roy Nicholas Mande, menargetkan pertumbuhan penjualan retail modern di Ramadan dan Lebaran tahun ini akan meningkat 15% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Angka tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penjualan Ramadan tahun lalu yang tercatat minus 20,6%. Roy Mande juga berpendapat kebijakan larangan mudik juga akan berdampak signifikan terhadap kinerja toko retail modern. Pasalnya pendapatan retail saat musim mudik berkontribusi hingga 45% dari total target pendapatan setiap tahun. Sementara itu, pemerintah terus mengoptimalkan peningkatan konsumsi masyarakat melalui berbagai kebijakan. Kebijakan itu diantaranya mewajibkan pembayaran tunjangan hari raya, percepatan perlinsos, hingga memberikan subsidi diskon ongkos kirim saat Harbolnas. Ya, pemirsa, sejauh mana momentum Ramadan dan Lebaran 2021 ini bisa mendorong kinerja industri retail dan apakah program peningkatan konsumsi masyarakat dari pemerintah cukup mendorong masyarakat untuk berbelanja? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ketua Umum APRindo, Roy Mande, dan juga Ekonom Senior Universitas Paramadina, ada Pak Wijayanto Samirin. Pak Roy dan Pak Wija, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Bapak-Bapak? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah Mbak Popi. Alhamdulillah, senang mendengar Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bicara soal retail nih, kalau ngomongin soal pertumbuhan retail tentunya momentum Ramadan dan juga Lebaran ini menjadi satu titik ya untuk peningkatan demand, apalagi dari sisi industri retail. Tapi dari beberapa tahun terakhir, beberapa diskusi kita Pak Roy, itu industri retail kan tumbuhnya cukup minus begitu ya, tapi di 2020 ini pertumbuhannya juga tidak cukup menggembirakan begitu. Nah, untuk 2021 ini seperti apa Pak industri retail di tanah air ini? Ya, terima kasih Mbak Popi. Salam sehat buat kita semua. Jadi bagaimana mobilitas atau pergerakan masyarakat untuk datang ke tempat belanja, baik itu di mal dan retail, maka itu akan mendorong akan tingkat transaksi ataupun tingkat konsumsi di masyarakat. Nah, kita tahu bahwa memang dari tahun lalu justru di bulan April Mei sama seperti sekarang ini, retail berada dalam titik nadir dalam 2 dekade terakhir, yaitu disurvei oleh Bank Indonesia minusnya sampai minus 20,6%. Ini belum pernah dalam sejarah industri retail di 2 dekade terakhir. Nah, namun kita lihat perkembangan tahun ini sebenarnya mulai ada koreksi atau ada kontraksi positif, walaupun dalam survei indeks penjualan real masih menandakan negatif. Kita lihat di bulan Desember minus 19,4, kemudian indeks penjualan real bulan Januari terkoreksi, tentunya menjadi membaik, plus minus kontraksi positif 3% menjadi minus 16,4. Kemudian di bulan Februari sempat anjlok lagi, minus 18,1, dan di bulan Maret minus 17,1. Kita belum tahu bulan April ini, masih menunggu angkanya. Nah, jadi dengan kata lain, memang kontraksinya positif, tetapi kalau ditanya bagaimana kondisi retail, ya tentu masih underperform, masih under productivity sama seperti beberapa sektor lainnya. Karena apa? Karena sangat tergantung dengan pergerakan pembatasan pergerakan dalam penanggulangan COVID-19. Tapi anyhow, kita lihat sudah ada perbaikan. Karena apa? Karena tidak di lockdown mall dan retailnya, Mbak Popi. Kemudian yang kedua, kita tahu semangat optimisme masyarakat untuk berbelanja ternyata dari minggu lalu kita amati sudah mulai baik ya. Walaupun belum menandakan bahwa perekonomian sudah normal, tetapi karena mereka terima THR dan mereka sudah mulai membelanjakan, berarti optimisme masyarakat untuk berbelanja sudah mulai naik.
dan memang juga karena didukung oleh indeks kepercayaan konsumen kita sudah mendekati angka 100, 94,3%. Jadi mudah-mudahan ini tahun ini lebih baik, Pak Popi. Oke, ini kalau bicara soal mobilitas kan, retail ini kan memang harus disupport oleh mobilitas. Pak Wija, harus disupport oleh mobilitas, tapi kita dikena kebijakan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi juga. Di masyarakat tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mudik, begitu. Tapi harus berbelanja untuk meningkatkan daya beli. Ini gimana nih Pak Wija? Ya, jadi pendekatan pemerintah, saya lihat ya, akan mengkombinasikan sesuatu yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang dengan sesuatu yang sifatnya jangka pendek atau saat ini. Jadi upaya untuk membatasi mudik itu merupakan upaya untuk menghindari second wave of COVID gitu ya. Apalagi kalau kita lihat India, negara dengan populasi besar mirip dengan Indonesia gitu ya. Secara kultural juga ada kemiripan gitu ya. Maka kita harus ekstra hati-hati. Jadi yang jangka panjang ini juga dijaga oleh pemerintah dengan sangat serius. Tapi yang di jangka pendek kita juga lihat upaya-upaya di mana pemerintah sebenarnya cukup rileks ketika berbicara terkait dengan retail ini. Kita bandingkan dengan tahun lalu misalnya, Pak Roy bisa mengkonfirm nanti, berbagai kebijakan pemerintah itu overshooting. Jadi melarang pembukaan mal, melarang pembukaan restoran, dan lain sebagainya. Nah saat ini pemerintah sudah begitu banyak belajar, apalagi sudah lebih confidence karena vaksinasi sudah mulai jalan. Kemudian terlihat sebenarnya masyarakat juga menerapkan social distancing, menggunakan masker secara lebih disiplin. Kalau menilai rakyat Indonesia, kita harus bandingkan dengan rakyat di negara lain. Harus kita akui kita cukup disiplin. Jadi pendekatan pemerintah ingin mengkombinasikan yang jangka pendek supaya retail tetap survive, yang jangka panjang adalah supaya ekonomi segera recover, dan saat itulah retail akan booming. Tapi memang betul Mbak Popi, retail ini sektor yang termasuk paling penting bagi Indonesia. Karena ini merupakan indikator denyut nadi rakyat. Karena di mana rakyat berinteraksi langsung dengan produsen, itu di retail. Nah, jadi ketika masyarakat tidak berbelanja, bisa jadi karena mobility. Tapi juga harus kita lihat, jangan-jangan karena daya belinya sedang sulit. Atau jangan-jangan mereka tidak cukup optimis dengan ekspektasi revenue di masa depannya, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat, misalnya korelasi antara THR dengan spending masyarakat itu sangat kentara gitu ya. Jadi sangat short term sifatnya. Begitu diumumkan akan ada THR, baik itu di swasta maupun di pegawai negeri, langsung kalau saya lihat itu Tanah Abang penuh gitu ya. Walaupun THR belum diterima, tetapi ekspektasinya paling tidak dalam jangka pendek positif. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita membangun optimisme untuk jangka menengah dan jangka panjang sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi untuk berbelanja. Oke, nah ini bicara soal keraguan-raguan masyarakat, Pak Roy. Kan problemnya tadi Pak Wija bilang pemerintah sudah cukup confidence, tapi masyarakat belum semuanya cukup confidence untuk melakukan ini. Karena memang kita kepentok juga soal pandemi. Dari kebijakan yang sudah dilakukan, apa yang bisa di-breakdown, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa dibuang, apa yang bisa diambil kembali? Iya, kita mempelajari bahwa situasional pandemik ini memang yang menjadi faktor utama dan vaksin jadi game changernya. Tadi sudah dijelaskan Pak Wijayanto. Nah yang kedua adalah memang sektor retail yang kontribusi bagi konsumsi rumah tangga. Ya, poin pembentuk dari PDB kita 57,6% karena memang kita Indonesia masih negara konsumsi, belum bisa disebut sebagai negara eksportir. Nah kita lihat bahwa pendorongnya itu adalah bagaimana pemerintah juga hadir di masyarakat. Dalam hal ini kalau saya bagi, ada yang menengah atas dan menengah lemah. Yang menengah lemah berkelanjutannya bantuan sosial, program keluarga harapan, dana desa, dan bantuan-bantuan subsidi lainnya itu berharap tetap mengemuka dan tetap menjadi perhatian dan fokus utama. Karena mereka suffer saat ini dan mereka harus dibantu dengan bantuan-bantuan tersebut. Nah sementara yang menengah ke atas, ini adalah lapisan yang
restraint mode. Mereka sangat tergantung dengan situasi bagaimana positive rate, bagaimana kondisi perkembangan penularan vaksin dan lain sebagainya. Nah, kita lihat saja survei daripada Mandiri Institute itu kemarin yang golongan middle income itu cukup signifikan berbelanjanya, ya, sampai dengan angka indeksnya 110 lebih. Kemudian yang lower income itu 107,5 dan higher income hanya 99,3%. Artinya memang kondisi di sini justru yang berbelanja adalah level yang settle. Nah, kemudian level yang rendah itu masih tergantung dengan subsidi, bantuan ya untuk mereka lepas dari masalah daya beli, sufferingnya, dan yang level atas keyakinan terhadap kondisi situasi bahwa pandemik dapat tertanggulangi atau vaksin semakin baik. Nah, ini kombinasi ini yang perlu diperhatikan untuk bagaimana memberikan relaksasi kepada retail modern. Karena sampai hari ini terus terang Mbak Popi bahwa kita juga masih berharap jam operasional. Nah, ini jam operasional. Jam operasional kita bisa diluaskan sampai jam 10 malam. Karena kalau sampai sekarang masih jam 9 ketika saudara-saudari kita selesai sholat, mungkin jam 8 mereka mau belanja sahur udah tanggung ya, jam 9 sudah tutup. Ini juga kita berharap sebenarnya di masa yang dilarang mudik ini, kita bisa diberikan perpanjangan PPKM-nya supaya memang luas sampai jam 10 malam, sehingga masyarakat dapat mengatur pola belanjanya. Yang kami sayangkan justru ada beberapa daerah untuk retail modernnya tutup jam 7 malam, tapi retail yang kegiatan hiburan itu dibuka sampai jam 10 malam. Ya, karaoke, diskotik, dan lain sebagainya ini dibuka sampai jam 10 malam. Kita nggak mempermasalahkan industrinya yang buka sampai jam 10 malam. Tapi kalau dibagi antara kerumunan dan tidak kerumunan, retail ditutup jam 7, yang menimbulkan kerumunan tutup jam 10. Nah, ini observasinya sejauh mana daerah tersebut melihat bagaimana meningkatkan konsumsi, tapi juga harus menjaga kesehatan atau protokol kesehatan. Padahal kita tahu sampai hari ini retail juga menerapkan protokol kesehatan dan selama 15 bulan ini tidak terjadi klaster pandemik di retail modern. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pak Wija akan menjawabnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama dengan Pak Wijayanto Samirin dan juga ada Pak Roy Mande. Pak Wija tadi udah dipaparkan gitu ya. Ada persoalan jam operasional juga. Ini it matters gitu. Ternyata untuk retail juga begitu ya. Mungkin ini harus menjadi catatan penting untuk pemerintah. Jika dilonggarkan lagi, ini kan antara dua nih. Ketakutannya adalah confidence publik, confidence pemerintah soal pandemi yang takutnya nanti malah ada gelombang selanjutnya seperti India begitu. Tapi kalau memang mau menaikkan pertumbuhan ekonomi, konsumsi bisa naik ya harusnya dipikirkan juga begitu soal-soal yang tadi menjadi catatan. Menurut Anda seperti apa ini Pak Wija? Jadi saya sangat yakin ya sektor retail ini harus dibantu. Retail itu tidak hanya meng-create aktivitas ekonomi tetapi juga meng-create pekerjaan. Jadi jangan sampai retail slow down, kemudian banyak tutup, banyak pengangguran, sehingga recovery ke depan akan makin sulit karena demand-nya rendah. Bahkan ada yang mengatakan kita perlu cek lagi tingkat mudik tahun ini cukup tinggi dan sebenarnya cukup banyak dari yang mudik itu karena kehilangan pekerjaan di Jabodetabek. Nah, ini perlu kita cek lagi. Terkait retail, saya tertarik untuk melihat jangka yang tidak hanya saat ini, tetapi juga jangka yang menengah. Jangan sampai retail yang mulai membaik ini kemudian kita artikan bahwa ekonomi sudah baik. Belum tentu. Karena retail yang membaik ini barangkali karena memang lebaran, ada THR, kemudian masyarakat sudah sumpek di rumah gitu ya, secara psikologis mereka butuh sesuatu di luar rumah. Faktor-faktor seperti itu harus kita pertimbangkan. Jangan sampai nanti setelah lebaran usai, kita baru sadar, oh ternyata ekonomi kita masih jeblok. Jadi kebijakan-kebijakan seperti relaksasi tadi yang disampaikan oleh Pak Roy, itu menurut saya layak untuk dipertimbangkan, bahkan untuk diterapkan. Asal prokes itu tetap diterapkan dengan baik. Di beberapa shopping mall, saya lihat prokes itu diterapkan dengan sangat konsisten. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya buka sampai jam berapapun, maka sebenarnya tidak akan ada masalah. Bahkan ketika jam bukanya lebih panjang, itu lebih aman. Ya. Karena crowd itu tidak menumpuk pada jam yang pendek, sehingga tidak crowded seperti kalau hanya buka beberapa jam saja. Ini sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan.
Oke, baik. Saya ke Pak Roy. Pak Roy, banyak stimulus yang sudah digelontorkan gitu ya untuk pemerintah membantu supaya bagaimana akhirnya ekonomi ini bisa bergeliat. Kita bicara misalnya soal Perlinsos, kemudian THR begitu ya, memang diwajibkan. Nah, yang kabarnya ini juga bisa at least mendongkrak 1% dari PDB di kuartal ini. Nah, sejauh mana bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah ini, stimulus ini cukup mendukung industri retail di tanah air? Ya, kondisi yang saya bisa update adalah sampai hari ini retail modern belum mendapatkan akses untuk alokasi dana pemulihan ekonomi nasional yang sudah digelontorkan pemerintah dari tahun lalu. Tahun lalu 699,4, sekarang hampir 700 triliun ya, 699,7 triliun meningkat. Nah, kondisinya kita belum dapat akses untuk pemulihan ekonomi nasional karena apa? Karena memang retail modern atau sektor perdagangan padat karya, padat modal, dan juga tadi Pak Wijayanto katakan menyerap tenaga kerja. Kita ada hampir 4 juta tenaga kerja dari wilayah Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, seluruh toko retail modern. Nah, ini kita belum menjadi sektor prioritas. Kita belum menjadi sektor prioritas. APBN 2021 yang mencantumkan 7 sektor prioritas, diantaranya kesehatan sudah pasti, ketahanan pangan sudah pasti, telekomunikasi, komunikasi, informasi sudah pasti, TIK. Tetapi nggak ada list di situ 7 sektor itu yang menjadi sektor prioritas untuk perdagangan retail modern. Sudah coba untuk dikomunikasikan Pak dengan pemerintah? Jawabannya apa Pak? Sudah sampaikan surat, sudah dalam FGD, dalam Sarasehan, dengan kementerian terkait dan lain sebagainya, dengan lembaga. Bahkan kami coba mengakses untuk ke bank saja yang ditunjuk 15 bank, Ibara dan swasta. Selalu jawabannya bahwa belum ada jumlah dan juknisnya. Sangat disayangkan. Karena apa? Ini adalah private government fund yang dijamin oleh pemerintah, bukan masyarakat public fund. Nah, kita nggak bisa akses karena memang tidak menjadi sektor prioritas. Dan itu juga menunjukkan di mana kita sampai hari ini juga belum divaksin retail modern. Padahal instrumen daripada vaksin sekarang gelombang pertama adalah bagi pekerja yang berisiko. Nah, semua pekerja retail modern jumlahnya hampir 4 juta, 65% adalah digerai-gerai di toko-toko itu. Nah, mereka sangat berisiko tetapi belum mendapatkan vaksin dari gelombang pertama ini. Jadi selain sektor prioritas untuk alokasi dana pemulihan ekonomi nasional sehingga kita bisa akses dan juga vaksin kita belum dapatkan. Tapi anyhow, kita tetap berusaha beroperasi walaupun kita sudah declare bahwa tahun lalu setiap harinya 5-6 toko retail tutup tahun 2020 dan tahun 2021 kita sudah declare bahwa 1-2 toko tutup setiap hari secara average di seluruh Indonesia. Nah, ini yang memprihatinkan sebenarnya. Tapi kita tetap berjuang, tetap beroperasional sampai titik nadir kita. Dan ini adalah semangat untuk kita hadir di tengah masyarakat, memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan kestabilan harga, karena di retail lah yang menjalankan harga eceran tertinggi, bukan di pasar tradisional, dan juga kita tetap beroperasi untuk mendukung konsumsi rumah tangga kita. Oke, Pak Wija, Anda sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari pemerintah juga begitu sebelumnya. Ini gimana nih melihat ini? Pemulihan ekonomi nasional dananya belum sempat juga diprioritaskan untuk retail. Apa yang bisa diberikan inputnya? Jadi karena retail ini masalah mobility, satu solusi sebenarnya yang sangat strategik adalah mempercepat vaksinasi. Jadi sekarang ini baru 12,5 juta yang divaksin. Itu artinya 4,6% dari total populasi atau sekitar 8-9% dari total populasi yang mendapatkan prioritas. Jadi bagaimana pemerintah itu melakukan vaksinasi secara masif secepat mungkin itu akan membantu semua pihak, terutama retail. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Roy tadi betul. Teman-teman yang ada di sektor retail ini adalah teman-teman yang berinteraksi langsung dengan publik, sehingga perlu dapatkan prioritas juga untuk vaksinasi. Nah, saya tidak tahu kalau saat ini ternyata belum diprioritaskan ya Pak ya. Tapi saya dengar pedagang di beberapa tempat, Tanah Abang dan lain sebagainya pernah ada program prioritas untuk mereka. Yang kedua, relaksasi kredit. Ini di sektor hotel gitu ya, di berbagai kota, berbagai bank itu memberikan relaksasi kredit, penundaan pembayaran cicilan gitu ya, kemudian bunga berbunga dibayarkan di akhir ketika kredit sudah mendekati tenor. Ini sangat membantu sektor perhotelan. Kenapa tidak hal yang sama itu diterapkan untuk sektor retail?
Karena sebenarnya juga menghadapi permasalahan yang tidak kalah masifnya, insentif pajak itu satu hal yang bisa kita lakukan. Yang lain, membantu survival dari sektor retail ini. Mungkin tidak perlu sama ya, tapi di Singapura pemerintah itu memberikan subsidi terhadap sewa bagi retailer-retailer dengan catatan mereka tidak mem-PHK karyawan. Karena dalam situasi seperti sekarang ini, yang paling precious, yang paling berharga adalah sebenarnya pekerjaan bagi masyarakat. Jadi beberapa model insentif, sekali lagi tidak perlu meniru Singapura, untuk sektor retail itu perlu diterapkan. Kalau tadi Pak Roy mengatakan tahun lalu setiap hari ada berapa Pak tadi yang tutup? 5 sampai 6. 5 sampai 6, kemudian sekarang 1 sampai 2 toko. 1 sampai 2 toko. Kita harus mengartikan itu belum tentu perbaikan gitu ya. Karena yang tutup tahun lalu itu yang betul-betul lemah. Nah, sekarang yang sedang pun sudah mulai tutup. Artinya bukan membaik angka itu mengatakan bahwa sekarang event yang stronger pun masih mengalami krisis. Jadi kombinasi berbagai kebijakan perlu diterapkan walaupun kita paham fiskal pemerintah sangat terbatas. Tapi ketika itu diterapkan dengan efektif, seimbang, impact-nya akan optimal. Oke, baik. Pak Roy, kan ada diskon Harbolnas, begitu ada ongkos kirim. Nah ini gimana nih, seberapa besar ini berdampak kepada retail? Ya. Saya baru mau ngomong itu, memang luar biasa nih Pak Popi, berita satu nih. Saya baru mau ngomong. Harbolnas itu kan online, ya. Online itu diharapkan adanya peningkatan supaya dan disubsidilah ongkos kirim hampir 500 miliar. Kalau di retail itu tidak berdampak sama sekali terhadap situasi tersebut. Karena apa? Ini cycles-nya seperti ini. Online di retail, semua retail kita 99% itu sudah punya online, kecuali retail di daerah, hanya beberapa saja yang belum punya online. Jadi semua retail modern, anggota Aprindo, sebut saja siapapun, pasti punya online-nya, delivery-nya, punya aplikasinya, dan lain sebagainya. Nah, transaksi online dibanding kita yang membuka toko, karena memang kan utamanya retail modern itu adalah membuka toko, physical store, itu nggak sampai double digit. Berkisar antara 8-9% kita sudah hitung. Jadi kontribusi transaksi online yang di retail kita itu hanya berkisar 8-9%, belum double digit. Nah, artinya apa? Harbolnas yang sekarang ini pasti lebih dinikmati untuk yang marketplace, bukan yang retail online. Ya. Nah, yang marketplace kita tahu barang-barangnya dari mana? Import. Dan pasti yang namanya barang-barang di dalam marketplace pasti juga itu barang-barang yang tentunya barang yang murah. Kemudian ya tentunya kalau murah sudah pasti quality juga belum jelas dan juga dengan segala problem permasalahan. Nah, kalau diindikasikan akan mendorong produk lokal, saya nggak melihat, kami Aprindo nggak melihat itu akan signifikan. Karena produk lokal biasanya setiap kita, nggak usah tunjuk siapa saja, setiap kita kalau mau membeli produk lokal yang berkualitas, pasti kita ingin pegang, kita ingin lihat, ingin memastikan bahwa memang produknya itu fit dengan kita. Nah, kalau produk yang murah ya sudahlah, anggap aja kalaupun salah barangnya dikirim, nggak cocok, nggak pas, dan lain sebagainya, ada fake barangnya, palsu, dan lain sebagainya, ya udahlah, produk murah. Tapi memang itu pasti bukan produk lokal. Nah, ini yang menjadi dilematis. Kami sih berharap sebenarnya subsidi Harbolnas itu dapat dikategorikan atau dialokasikan juga untuk misalnya untuk barang-barang kebutuhan pokok yang jumlahnya 11 kebutuhan pokok, apalagi sekarang mau menjelang Lebaran, diberikan alokasi subsidi PPN daripada Harbolnas. Harbolnas oke lah, boleh lah, tapi mungkin setengahnya 250 miliarnya disubsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok yang disubsidi PPN-nya. Sehingga masyarakat yang memang pasti membeli kebutuhan pokok dan sehari-hari di retail modern mendapat pembelian barang yang PPN-nya disubsidi. Nah, ini langsung bergeliat pasti. Ini pasti talk share karena mereka pasti membelanjakan dibandingkan mereka nggak dapatkan harga subsidi PPN. Karena pasti kan kalau subsidi PPN harganya akan turun, minimal PPN-nya turun dari 10% disubsidi 5%, lumayan berasa itu kan. Nah, itu yang akan langsung kelihatan. Nah, kalau di online, mohon maaf, ya kalau sekarang silaturahim misalnya memang dilarang mudik, kayak sepertinya Indonesia masih paternalisme dan silaturahim lebih penting. Kalau kita mengirimkan
biskuit kepada orang tua kita yang di kampung, mungkin malah kita dimarahin sama orang tua kita. Bukan biskuit yang ditunggu, tapi kehadiran kita, cucu kita, anak kita yang ditunggu oleh orang tua. Jadi nggak akan signifikan kalau ongkos kirim itu yang diberikan dibanding dengan memberikan subsidi PPN, sehingga masyarakat menengah, bawah, dan atas dapat menikmati dan jadi nggak berdampak ya Pak Roy ya? Tidak berdampak dan nggak signifikan. Nggak signifikan ya, tidak berdampak dan tidak signifikan. Jadi ini salah sasaran atau gimana nih programnya? Ya tentunya saya nggak mengatakan salah sasaran, helikopter view government pasti lebih luas. Tapi kalau kami sebagai physical store melihat bahwa lebih berdampak bila memberikan subsidi kepada nilai PPN barang kebutuhan pokok misalnya, ini akan langsung merelevansi kepada konsumsi. Karena itu yang langsung memang dibutuhkan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Oke, baik. Nanti saya ingin tanya Pak Wija tanggapannya soal ini, tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Dan mulai tanggal 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Nah, saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Dialog Hot Ekonomi akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum melanjutkan diskusi, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Eliza, silakan. Ya, baik. Terima kasih Poppy Zedra. Pemirsa, pertumbuhan industri retail pada tahun lalu mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Namun pada tahun ini industri retail diperkirakan mengalami perbaikan didorong penanganan COVID-19 yang semakin baik dan juga momentum Ramadan dan Lebaran. Kita simak datanya. Ini dia pertumbuhan retail atau pertumbuhan industri retail. Dari tahun ke tahun kita lihat pergerakan cukup fluktuatif, di mana 2014 ya adalah sekitar 14-15%, turun di 2015 menjadi 8%, namun naik di 2016 9%, turun lagi di 2017 7,5%, naik jadi 8,6% di 2018, turun dikit dan menjadi 8% di 2019. Tapi kita tahu bahwa di 2020 ini tentunya COVID-19 ini menekan pertumbuhan industri retail sehingga pertumbuhannya hanya bergerak di 1,5 sampai dengan 1,6%. Dan di 2021 ini kita harapkan dengan sudah adanya vaksinasi, maka diproyeksikan bahwa akan ada pertumbuhan di industri retail ini sebesar 4 sampai dengan 4,5%. Selanjutnya kita akan lihat terkait dengan indeks penjualan retail. Nah, ini dia indeks penjualan retail itu sendiri juga pergerakannya kita lihat diharapkan memang di tahun ini semakin membaik. Kita lihat di 2020 pada saat di bulan Oktober yaitu indeks penjualan retail sebesar 183,5. Kemudian di November menjadi 181,3. Di Desember ini cukup kita lihat naik ya 190 untuk indeks penjualan retail, tapi memang merosot di 2021 ini, di mana Januari dan Februari ini menjadi 177,1 dan sedikit naik. Kalau kita lihat ada perbaikan di Maret 2021 ini terkait dengan indeks penjualan retail menjadi 182,3. Masih dari data Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen nampaknya sudah kembali atau sudah mulai membaik. Di mana kita lihat di 2020 keyakinan indeks konsumen di akhir 2020 sebesar 96,5, tapi kita lihat di Januari 2021 sampai Februari 2021 turun berada di 85,8 di Februari. Lalu kali ini nampaknya konsumen sudah mulai yakin dan indeks keyakinan konsumen pun meningkat di Maret 2021 menjadi 93,4. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat juga bagaimana dengan peredaran uang saat Lebaran ini. Kita lihat untuk peredaran uang saat Lebaran, di mana memang di setiap Lebaran diharapkan peredaran uang ini cukup pesat. Kita lihat grafiknya saja, tiap tahun peredaran uang saat Lebaran selalu meningkat. Bahkan di 2019 ini kita lihat yaitu 192 triliun rupiah. 2020 ketika COVID-19 mengunjung Indonesia, kita lihat penurunan sebanyak saat ini adalah 158 triliun rupiah peredaran uang saat Lebaran. Karena pada saat itu adalah pertama kali kita tidak boleh mudik.
Kemudian kita lihat di sini untuk inflasi bulan Ramadan dan Lebaran, ini dia inflasinya berdasarkan data BPS di 2014 yaitu 1,36%, kemudian 2019 1,47%, turun tajam sampai 2018 yaitu inflasinya itu 0,08%. Kemudian kita lihat di sini di 2019 1,23% dan di 2020 0,15%. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan melihat informasi terkait dengan program untuk mendorong konsumsi Lebaran di 2021 ini. Ini ada beberapa program memang yang dicanangkan, diantaranya adalah mewajibkan pemberian THR dan gaji ke-13. Ini kewajiban ini diperkirakan berpotensi untuk meningkatkan konsumsi sebesar 215 triliun rupiah. Kemudian adalah mempercepat penyaluran perlindungan sosial, ini diperkirakan potensi konsumsi sebesar 14,12 triliun rupiah. Kemudian kita lihat juga program untuk dorong konsumsi Lebaran di 2021 adalah ini adalah terkait dengan Harbolnas. Ya, Harbolnas Ramadan di H-10 dan sampai dengan H-6 Idul Fitri, di mana subsidi biaya ongkos kirim sebesar 500 miliar rupiah. Dan ini yang terakhir adalah penyaluran bansos beras sebesar 10 kg untuk para penerima kartu sembako. Itu dia data-data yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Poppy Zaidra. Baik, Eliza, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan diskusinya usai jeda berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan diskusi bersama Pak Wijayanto Samirin dan juga ada Pak Roy Mande. Pak Wija, saya ingin tanggapan dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Roy soal Harbolnas dan juga beberapa stimulus pemerintah saat ini. Saya pikir apa yang disampaikan tadi ya, mengenalkan PPN untuk periode beberapa minggu, itu satu solusi bagus. Dan sebenarnya ini insentif yang cost bagi pemerintah nol gitu ya. Karena mungkin kalau tanpa insentif PPN, transaksi juga tidak terjadi. Tapi ketika PPN dinolkan, transaksi terjadi, memang pemerintah tidak mendapatkan revenue, cuman perputaran ekonomi ini akan kembali berjalan. Nah, terkait dengan beberapa program pemerintah tadi, sebenarnya bansos dalam bentuk beras itu selain repot secara logistik, juga ini tidak menggerakkan ekonomi, tidak menggerakkan sektor retail. Jadi sebenarnya lebih tepat kalau kita beri dalam bentuk cash, begitu. Karena dengan cash ini mereka bisa berbelanja ke berbagai tempat, sehingga berbagai sektor ikut kecipratan ya dampaknya. Nah, sebenarnya upaya untuk membantu retail, saya yakin sangat serius Pak dari pemerintah ini untuk Pak Roy. Tapi terkadang kalau kita melihat sektor retail ini terlalu luas Pak. Apapun kan masuk di situ Pak. Nah, sehingga memang ketika kita berbicara retail harus diberikan insentif. Retail yang mana? Nah, itu memang harus di decide gitu ya, diputuskan gitu ya. Apakah retail sandang, pangan tradisional, sandang tradisional? Karena kalau kita berbicara retail, ada telekomunikasi, ada bahan bakar, kemudian ada makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, mana yang harus diprioritaskan? Kalau menurut Pak Wija, mana yang harus diprioritaskan, Pak Wija? Kalau menurut saya yang memberikan multiplier efek paling besar bagi ekonomi kita, yang paling kasat mata adalah sektor-sektor retail yang produk yang dikonsumsi itu adalah produk-produk dalam negeri atau produk yang minimal lokal kontennya tinggi begitu. Kalau yang kita berikan sandang, kemudian pangan begitu ya, kemudian retail yang sektor pariwisata, rekreasi begitu ya. Nah, itu lokal kontennya akan tinggi sehingga impact pada ekonomi kita juga luar biasa. Kalau insentif itu diberikan untuk sektor-sektor yang mengandalkan produk-produk impor, sebenarnya kita sedang memberikan insentif kepada produsen di luar negeri. Ketika fiskal pemerintah sekarang sedang sangat tipis, sangat sulit, nah ini sesuatu yang mestinya dihindari. Oke, baik. Pak Roy, kalau kita lihatlah begitu ya, ini sudah kuartal 1, selanjutnya kita mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa moncer kembali, paling tidak ada peningkatan yang lebih baik dari 2020. Proyeksi Anda untuk pertumbuhan retail sendiri untuk 2021 ini seperti apa Pak Roy? Ya,
retail ini di sektor hilir ya, Mbak Popi ya. Jadi dengan kata lain bahwa tadi ada faktor mobilitas, pelonggarannya sejauh mana penanggulangan COVID dan vaksin meningkat, kalau bisa 500.000 sehari, ya itu luar biasa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bantuan pemerintah untuk daya beli, untuk yang suffer. Karena yang suffer ini menengah lemah ini berada pada piramid yang paling bawah, yang harus dibantu, kalau tidak mereka hilang daya beli sama sekali. Termasuk di situ saudara-saudari kita yang di PHK, kemudian kelompok marginal, dan lain sebagainya. Nah, dua indikator ini memang harus meningkat dulu, baru nanti retailnya akan berdampak. Nah, kalau kita prediksi tahun ini, kita melihat bahwa belum recovery untuk retail. Karena IPR-nya saja, tadi saya sudah sebutkan di awal, itu minus 16,4 Januari, minus 18,1 Februari, terpuruk lagi, membaik sedikit, kontraksi positif, minus 17,1 di bulan Maret. Artinya apa? Memang belum recovery. Kalaupun ada setelah semester kedua, itu disebut pre-recovery. Ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ya tentunya mobilisasi vaksin ini akan terus meningkat. Ya. Dan juga bantuan daripada dana-dana sosial itu perlu terus dilanjutkan dan terus mengemuka. Jangan di stop ya. Kalau di stop, saya mendengar bantuan yang dari kementerian tertentu itu di stop di bulan April tuh bantuan langsung tunainya yang bantuan gaji. Nah ini kan sangat mempengaruhi sebenarnya buat bagaimana recovery ekonomi kita. Jadi kembali lagi bahwa kita punya pertumbuhan, kalau tahun lalu kita mencatat di pertumbuhan sekitar minus 1,2, 1,3 secara prorata retail modern anggota Aprindo. Ya kita lihat di tahun ini kita bertumbuh dengan angka positif 2,5 dengan proyeksi ekonomi di antara 4%, katakanlah seperti demikian. Walaupun ada yang ingin di atas itu kan, menyatakannya sampai 5%, 5,5, tapi ya realistis kita ambil tengahnya. Ada juga yang bilang 3,5, 3,6, ya ambil realistis 4%, maka retail lebih kurang ada di pertumbuhan 2% sampai 2,5%. Mudah-mudahan di tahun ini dengan catatan yang dua tadi, pelonggaran daripada PPKM karena memang positive rate kita harus turun ya. Kalau sudah di bawah 5% kan WHO menstandarkan bahwa tidak perlu ada lagi pemberlakuan PPKM. Tapi kita harus usaha sampai ke sana dan jangan melihat seperti India. Dan juga jangan ketakutan seperti India, karena banyak juga yang menyuarakan kita harus takut, bahkan ada yang menangis dan lain sebagainya karena ketakutan seperti India, walaupun belum terjadi. Jadi kita juga jangan terlalu berlebihan takut, sejauh protokol kesehatan kita maksimal dan ketat dan sangat ketat. Dan juga bantuan untuk yang daya beli untuk menengah ke bawah. Menengah ke atas tinggal mengikuti saja kalau mereka akan berbelanja ketika positive rate-nya sudah mulai membaik. Ya, Oke, Pak Wija, terakhir mungkin apa yang bisa disampaikan soal ini? Sejauh mana proyeksi industri retail di tanah air untuk 2021 ini dan bagaimana akhirnya kita bisa mendongkrak industri retail ini? Ya, kalau industri retail angka-angkanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy ya. Pak Roy di sektor retail dia pasti tahu lebih banyak dari ekonom yang lain gitu ya. Tapi kalau kita berbicara ekonomi secara general, memang apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi align. Jadi prediksi kita memang kuartal 1 ini masih minus 2%, kuartal 2 akan positif sekitar 4-5%. Tapi jangan salah, positifnya itu karena kuartal kedua tahun lalu jeblok banget. Ya. Kemudian kuartal ketiga keempat akan positif tapi tidak terlalu tinggi. Total tahun ini perkiraan pertumbuhan ekonomi 2-3%. Oke, baik. Terima kasih Pak Wija untuk informasinya dan juga Pak Roy untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi hari ini. Semoga geliat retail saat Lebaran ini bisa menjadi satu optimisme baru begitu ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di tanah air. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu dan sampai jumpa kembali. Salam sehat. Terima kasih. Jangan lupa untuk berbelanja. Ya, baik. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.